Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiksnia dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjelaskan materi tentang induksi elektromagnetik. Pengertian induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah, atau konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang diam menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Proses induksi elektromagnetik ini menghasilkan arus listrik. Misal Faraday merupakan ilmuwan yang menemukan fenomena ini pada tahun 1831 dan James Clerk Maxwell merupakan ilmuwan yang mendeskripsikannya secara matematik sebagai hukum induksi Faraday. Nama formal persamaan yang mendefinisikan karakteristik induksi medan elektromagnetik dari flux magnet perubahan pada medan magnet disebut sebagai hukum Faraday. Persamaan ini mendefinisikan hubungan antara perubahan medan listrik dan medan magnet. Selain itu, terdapat hukum Lorentz yang mendeskripsikan arah dan medan induksi. Proses terjadinya dan penerapannya. Proses induksi elektromagnetik dapat bekerja pula secara kebalikannya. Jadi pergerakan arus listrik dapat menghasilkan sebuah medan magnetik. Faktanya, sebuah magnet biasa memiliki medan magnet akibat gerakan individual elektron-elektron dalam atom-atom penyusun magnet. Elektron-elektron tersebut bergerak secara seragam sehingga menghasilkan medan magnet uniform. Induksi elektromagnetik telah diterapkan pada berbagai teknologi seperti komponen elektrikal, contohnya induktor dan transformator, dan alat-alat yang sangat krusial, contohnya motor elektrik dan generator. Rumus-rumus induksi elektromagnetik. Rumus induksi elektromagnetik yang pertama ada flux magnet. Flux magnet adalah perubahan pada medan magnet. Flux magnet dihasilkan dari perkalian antara medan magnet B dengan luas bidang A yang saling tegak lurus. Flux magnet dapat dinyatakan dengan sebagai berikut. Theta sama dengan B dikali A. Rumus sebelumnya adalah flux magnet di mana medan magnetnya tegak lurus dengan luas bidangnya. Jika tidak tegak lurus tapi membentuk sudut, maka besar flux magnetnya dikalikan kosinus sudutnya. Contoh rumusnya adalah flux magnet sama dengan B dikali A kosinus theta. Nah, yang kedua ada hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa jika jumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul GGL, gaya gerak listrik induksi. Besarnya GGL induksi ini bergantung pada laju perubahan flux magnet dan banyakkan lilitan kumparan. GGL induksi tersebut dapat dihitung secara matematis dengan rumus sebagai digambar. Faraday mempunyai dua cabang, yaitu hukum Faraday 1. Hukum Faraday 1 menyatakan jika suatu massa zat yang dilarutkan atau diendapkan akan berbanding lurus dengan muatan yang dilewati dalam sel dan massa ekivalen dari zat tersebut. Hukum Faraday 1 berbunyi sebagai berikut. Massa zat yang dapat pada elektroda ketika proses elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang mengalir. Dari bunyi hukum di atas dapat dilihat bahwa massa produk yang disimbolkan dengan W diendapkan atau dilarutkan pada elektroda akan semakin banyak. Pertama, banyaknya jumlah massa itu beriringan dengan peningkatan pada muatan listrik yang disimbolkan sebagai Q yang digunakan sehingga dapat disimpulkan bahwa W sama dengan Q. Rumus hukum Faraday 1 adalah W sama dengan E dikali I dikali T per F. Hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 memiliki poin yang sangat menarik, di mana hukum ini berlaku pada dua sel elektrolisis dengan kepemilikan zat berbeda. Adanya jumlah zat produk elektrolisis yang berbeda sehingga memunculkan berbanding lurus dengan massa ekuivalen dari zat-zat yang ada tersebut. Dalam memahami hal ini sesuai dengan bunyi hukum Faraday 2. Bunyi hukum Faraday 2 adalah massa zat yang dihasilkan dalam satu elektroda yang muncul selama elektrolisis W berbanding lurus dengan massa ekuivalen dari zat tersebut. Kita masuk ke contoh soal ya. Yang pertama ada contoh soal flux magnet. Suatu bidang memiliki luas 100 cm pangkat 2 dan ditembus oleh medan magnet yang memiliki kerapatan garis 5 kali 10 pangkat 2 pangkat 4 T secara tegak lurus. Berapa besar flux magnetnya? Pertama kita cari diketahuinya dulu ya. Diketahui A-nya adalah 100 cm pangkat 2. 100 cm pangkat 2 diubah menjadi meter, jadi 100 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, diubah lagi menjadi 10 pangkat min 2 meter kuadrat. B nya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. 5 dikali 10 pangkat min 4. Ditanyanya flux magnet. Karena ini tegak lurus ya, pertanyaannya tegak lurus, berarti jawabannya memakai rumus yang pertama, yaitu flux magnet sama dengan B dikali A. Sama dengan B-nya adalah 5 dikali 10 pangkat min 4 dikali
10 pangkat min 2. Jawabannya 5 kita turunin, jadi 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 2, jadinya 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6. Jawabannya adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Kita masuk contoh soal yang kedua ya, yaitu hukum Faraday. Yang kedua, sebuah kumparan terdiri dari 50 lilitan. Flux magnet dalam kumparan berubah sebesar 5 kali 10 pangkat min 3 Weber dalam selang waktu 10 fps detik. Inilah diagram listrik atau GGL induksi pada kumparan tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu hukum Faraday. Diketahui N sama dengan 50 lilitan. Delta T-nya adalah 10 ms diubah menjadi 10 kali 10 pangkat min 2 m. Nah, delta voltnya yaitu 5 dikali 10 pangkat min 3. Ditanya GGL-nya ya. Rumus dari GGL yaitu GGL sama dengan min N dikali delta volt dibagi delta T. GGL sama dengan N-nya adalah 50, berarti min 50 dikali delta voltnya yaitu 5 dikali 10 pangkat min 3, ini jangan lupa tanda kurung, dibagi delta T-nya yaitu 10 kali 10 pangkat min 2, 10 dikali 10 pangkat min 2. Kita turunin min 50-nya, min 3 ya, ini jangan lupa, salah. Kita cari persamaannya dulu, harus dicoret kalau ada yang sama. Ini kita coret, jadi 5 dibagi 10 yaitu 0,5. Nah, di sini dikali 0,5. Jawabannya adalah 25. Ini min, jangan lupa 25 volt. Thanks for reading and listening. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.